Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa Umaro Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan fikih saum. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-muftirat, yaitu perkara-perkara yang membatalkan saum Ramadan. Artinya apabila salah seorang di antara kita melakukan perkara-perkara ini ketika dia sedang melakukan saum, baik itu saum sunnah maupun saum Ramadan, maka saumnya dianggap batal. Artinya dia harus mengulangi kembali saum tersebut, atau perkara-perkara yang dia lakukan ini membuat saum dia tidak ditetapkan menjadi ibadah saum, ya, maka dia harus memperhatikan perkara-perkara ini. Ikhwati azakumullah, yang membatalkan saum itu ada dua bagian, ya, ada dua bagian. Yang pertama, yang membatalkan saum, yang di situ juga ada kewajiban mengqadha, dalam arti mengganti saum itu di hari yang lain. Ini terutama ketika kita berbicara tentang saum Ramadan. Jadi dia harus mengganti saum itu di hari yang lain. Yang kedua adalah sesuatu yang membatalkan saum yang dia juga harus membayar kafarat, ya. Dia mewajibkan qadha dan juga dia harus membayar kafarat. Artinya ada hukum tambahan selain saum Ramadannya dianggap batal, dan dia juga harus melakukan kafarat, ya, penghapus kesalahan dari membatalkan saum tersebut, ya. Ikhwati azakumullah, kita mulai dengan hal yang membatalkan saum yang hanya mewajibkan qadha, yaitu dia harus mengganti saumnya di hari yang lainnya. Ikhwati azakumullah, pertama, perkara yang membatalkan saum itu, ya, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah al-aqlu, makan dengan sengaja, ya, makan dengan sengaja, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut dan masuk ke dalam perut, ya. Baik perkara itu adalah makanan yang memang biasa dikonsumsi manusia, atau perkara hal-hal yang dia masukkan walaupun bukan makanan, ya, maka ini termasuk perkara yang membatalkan saum. Misalnya dia memakan benda anak-anak, misalnya menelan koin atau apapun, ya, yang masuk ke dalam rongga mulutnya dan masuk ke dalam perutnya, maka itu adalah membatalkan saum. Yang kedua adalah asyarbu atau asyurbu, meminum, ya, meminum. Tentunya ini adalah zakiran dalam keadaan ingat bahwa dia sadar bahwa dia sedang saum Ramadan, tapi kemudian dia makan, dia minum, maka ini membatalkan saumnya, ya, membatalkan saumnya. Tapi kalau dia makan dan minum itu karena dia lupa, ya, dia tidak sadar bahwa dia sedang berpuasa, ya, dia ambil minum, kemudian minum itu sampai habis, atau makan satu piring sehingga habis, tiba-tiba ada yang lihat, lah kamu makan, kemudian baru dia ingat kalau dia sedang Ramadan, maka itu adalah sesuatu yang tidak membatalkan saum, dan insyaallah taala itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia, ya. Apa yang menjadi sandaran dari perkara yang kita bicarakan ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun," dan barang siapa yang lupa sementara dia sedang saum, fa akala aw syariba, kemudian dia makan, dia minum, maka apa kata Rasulullah? Falyutim saumahu, maka dia segera atau dia harus menyempurnakan saumnya. Jadi tidak batal kalau dia makan dan minum dengan sengaja tersebut. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, maka sesungguhnya itu adalah Allah sedang memberi makan dia dan memberi minum dia, ya. Ya, kadang-kadang demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat lupa kepada manusia,
Salah satunya adalah sebagai karunia, sebagai nikmat yang Allah berikan kepada seorang mukmin tersebut. Ya, di antaranya adalah orang lupa ketika saum, ya dia makan satu piring, akhirnya dia kenyang lah. Ya, setelah dia sadar, oh ternyata dia saum, dia segera menghentikan itu, ya. Dia menghentikan itu dan menyempurnakan saumnya. Kemudian ikhwati azakumullah, apabila dia makan dan minum, ya, atau dia bersetubuh dengan istrinya, dhannan, ya, dia menyangka ghurubis syamsi atau ghurubas syamsi atau adami tulu'il fajri wa dhahara khilafahu, ya. Dia makan dan minum, dia sangka maghrib sudah datang. Ya, mungkin karena cuaca agak gelap, ya. Dia menyangka sudah datang maghrib, kemudian dia minum, dia makan. Ketika dia minum, dia makan, beberapa saat kemudian terdengar azan maghrib. Ya, terdengar azan maghrib. Atau sebaliknya, dia syahur, dia sangka masih malam, ternyata sudah siang, ya, sudah siang. Bagaimana keadaan orang ini? Maka dalam perkara ini para ulama memiliki dua pandangan. Yang pertama mengatakan anna alaihil qada. Jadi saumnya batal. Dan dia wajib mengganti saum itu di hari yang lain. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, ya. Di antaranya mazhab yang empat, baik itu al-Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad menyatakan bahwa saum dia batal. Jadi orang yang berbuka lebih awal karena menyangka maghrib sudah datang, tapi tiba-tiba ternyata maghrib belum datang, maka saumnya batal. Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada qada bagi dia. Artinya saumnya sah, ya. Dan ini adalah pendapatnya Ishaq, dan juga diriwayatkan salah satu riwayat dari mazhabnya Imam Ahmad wa Daud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm, ya. Dan sebahagian mengatakan ini juga merupakan pendapat dari jumhur salaf, ya. Dan inilah yang dikatakan oleh salah seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Muzanni. Ya, Al-Imam Al-Muzanni. Beliau mengatakan tidak batal saumnya dan tidak perlu dia mengqadha. Dan ini juga adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Ya, kalau kita melihat dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama tentang masalah ini, kita lihat dahulu yang mengatakan tidak batal. Mereka mengatakan Allah Ta'ala berfirman, wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Wa laisa 'alaikum, dan tidak ada bagi kalian junahun, satu kesalahan, satu dosa, fima akhta'tum, padahal pada perkara yang kalian keliru, ya. Bihi, di dalam perkara tersebut kalian keliru. Jadi keliru ini berarti tidak disengaja, ya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang diperhitungkan itu adalah apabila hati kalian bersengaja untuk melakukannya, ya. Artinya dia tidak tahu hari sudah masuk maghrib atau tidak, ya, maka dia menyangka maghrib sudah datang, maka dia makan. Berarti ini orang keliru, ya. Dia sadar dia lagi saum. Ini bedanya dengan yang lupa tadi, ya. Kalau lupa tadi sama sekali dia tidak sadar kalau dia sedang bersaum. Kalau ini dia sadar dia saum, tapi dia keliru di dalam waktu berbuka tersebut, ya, karena dia menyangka datang waktu maghrib, maka dia berbuka. Maka berbukanya ini bukan sengaja ingin berbuka, tetapi karena memang keliru. Dan Allah katakan, la junah wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, ya. Tidak ada dosa bagi kalian terhadap perkara yang kalian keliru di situ. Juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 286, Allah Ta'ala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Duhai Rabb kami, janganlah engkau perhitungkan kami, in nasina, jika kami lupa, aw akhta'na, atau kami keliru. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan keliru dengan lupa. Kalau lupa tadi tidak ada qadha, ya, tidak batal, berarti keliru pun tidak batal, ya, karena Allah menggabungkan dua perkara ini di dalam surah Al-Baqarah tersebutnya. Juga ikhwati azakumullah,
di dalam hadis Asma binti Abi Bakar, qalat, dia berkata, aftarna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin. Kami berbuka pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat hari mendung, ya. Terjadi di masa Rasulullah mendung. Ya, Asma mengatakan kami berbuka. Tsumma tala'atis syamsu. Tiba-tiba setelah kami berbuka, mendungnya hilang, mataharinya ternyata masih terang, ya, masih terang. Qila li Hisyamin, maka dikatakanlah kepada Hisyam, ya, maka dikatakanlah kepada Hisyam tersebut, fa umiru bil qada, dia diperintahkan untuk mengqada saumnya tersebut, dianggap batal saumnya tersebut. Qala buddun min qada, ya, buddun min qada. Kemudian berkatalah Hisyam tersebut, apa benar harus diqada, ya? Apa benar harus diqada? Ya, Hisyam ini mempertanyakan ulang, apa harus diqada? Qala wa qala Ma'mar, berkata Ma'mar, ya, sami'tu Hisyaman yaqul, aku mendengar Hisyam, ya, berkata, la adri aqadau am la, aku tidak mengetahui secara pasti apakah mereka mengqada saumnya atau tidak. Jadi di dalam perkara ini pun samar, ya, apakah Asma binti Abi Bakar pada saat itu mengqada saumnya atau tidak mengqada saumnya, ya. Jadi tidak diketahui secara pasti. Maka tentunya berdasarkan kaidah usuliyah, perkara-perkara yang tidak bisa diketahui dengan jelas maka kembali kepada hukum asal, ya, kembali kepada hukum asal. Dan hukum asal mengatakan, ya, dikatakan walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, dan tidak ada dosa bagi kalian dalam perkara yang kalian keliru. Berarti kita kembalikan kepada hukum asal ini di dalam Al-Qur'an, bahwa orang yang keliru tidak diambil perhitungan, ya. Maka hadis Asma ini menunjukkan bahwa tidak ada qada, ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah menghubungkan menahan makan, ya, tidak boleh makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan saum itu, yaitu dihubungkan dengan apa? Dengan jelasnya terbit fajar, dengan jelasnya terbit fajar. La ala mujarradi tulu'i, bukan hanya sekedar terbit, ya, tapi harus jelas terbitnya fajar tersebut, ya. Maka di sini kalau orang berbuka, ya, sebelum jelasnya waktu fajar, maka dia telah salah, ya, telah salah, ya. Dan ketidakjelasan terbit fajar tersebut karena adanya prasangka yang kuat bahwa sudah masuk waktu maghrib, ya, sudah ada persangkaan kuat, sudah masuk waktu maghrib, maka kemudian dia berbuka, ya. Maka ini menunjukkan tabiin, walaupun setelah itu terjadi sesuatu yang menyelisihinya, dalam arti ternyata waktu maghrib belum datang. Maka walhasil ikhwati azakumullah, bahwa perkara ini menunjukkan tentang tidak batalnya saum tersebut, ya, karena sudah jelas makna-makna baik itu dari Al-Quran, dari hadis tentang tidak batalnya orang yang keliru di dalam perkaranya. Adapun jumhur ulama, ya, jumhur ulama mengatakan kita diperintahkan untuk yakin, ya, untuk yakin. Apabila tidak yakin dan telah hilang tentang keyakinan tersebut dengan satu dalil, maka kita mengikuti yang yakin tersebut, ya. Dalam arti kita disuruh untuk menahan makan ini sampai terbit, sampai tenggelam matahari, ya. Apabila perkara tenggelam matahari ini belum diketahui dengan pasti, maka seseorang tidak boleh mengikuti perkara zon, ya, perkara persangkaan, ya.
Karena itu ikhwati azakumullah, apabila dia mendahului perkara tersebut maka dia disuruh mengqadha saumnya, dalam arti saumnya batal. Namun kalau kita memperhatikan dua pendapat ini, maka wallahu alam pendapat yang paling rajih dan kuat dalam apa yang kita pandang, bahwa orang yang keliru berbuka sebelum datangnya maghrib, ya karena menyangka telah datang maghrib, maka ini tidaklah membatalkan saumnya dan dia meneruskan saumnya sampai berbuka tersebut, ya. Adapun orang yang makan minum dengan sengaja, maka para ulama jumhur mengatakan dia wajib mengqadha saum tersebut, ya. Dia wajib mengqadha saum tersebut. Jadi ada orang datang bulan Ramadan, dia sengaja makan, dia sengaja minum, ya maka dia wajib mengqadha saum tersebut. Adapun sebahagian para ulama mengkiaskan makan dan minum ini dengan orang yang berjima di siang Ramadan. Karena mereka mengatakan bahwa orang yang berbuka dengan sengaja di bulan Ramadan, yang bulan Ramadan itu wajib saum, kemudian dia bersengaja, itu sama dengan orang yang bersengaja juga berkumpul dengan istrinya di siang Ramadan. Dan Rasulullah mengatakan orang yang mengumpuli istrinya di bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha saumnya dan mengganti saum itu dengan kafarat, yaitu 2 bulan bersaum berturut-turut. Dia harus membayar kafarat juga. Nah, para ulama mengatakan apa bedanya makan dengan berjima? Ya, dua-duanya membatalkan saum, Ya, dan ini melanggar kehormatan Ramadan, melanggar kehormatan Ramadan. Sehingga mereka mengkiaskan perkara makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadan juga dengan menjima istri tersebut, ya. Karenanya dia selain wajib mengqadha Ramadan, dia harus menggantinya dengan 2 bulan berturut-turut. Namun ikhwati azakumullah, apa yang dikatakan jumhur lebih rajih di dalam masalah ini. Karena apa? Karena ada perbedaan antara makan dengan berjima tersebutnya. Ya, karena perkara makan ini adalah perkara yang sulit dihindarkan seseorang, ya, apabila datang, ya. Sementara perkara berjima ini adalah urusan yang mungkin bisa dia tahan-tahan, ya. Adapun makan dan minum dengan sengaja, ini seharusnya adalah perkara yang jelas yang dia bisa tahan sampai datangnya Ramadan, sampai datangnya berbuka tersebutnya. Karena itu perkara jima ini memiliki hukum tertentu. Yang kedua, perbedaan makan dengan berjima tersebut. Adapun makan, dia bisa lakukan sendiri tanpa pasangan, ya, tanpa pasangan. Sehingga orang yang melakukan hubungan suami istri itu menyebabkan 2 orang yang batal, ya, menyebabkan 2 orang yang batal di Ramadan tersebut, sehingga dia memiliki perkara yang berlipat. Ya, karenanya di sini ada kafarat. Berbeda dengan orang yang makan dan minum dengan sengaja, maka dia hanya melakukannya sendiri. Ya, wallahu alam. Sehingganya hukumnya lebih khusus. Tidak bisa disamakan antara makan dengan berhubungan tadi. Ya, sehingga orang yang makan dan minum di bulan Ramadan, dia hanya batal saumnya dan wajib mengqadha, tidak membayar kafarat. Wallahu alam. Demikian perkara membatalkan yang pertama yang bisa kita jelaskan di kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di poin-poin berikutnya di kesempatan yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.